Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 9 Juli. Saya terus mengajak kita, mengingatkan kita untuk terus kita membaca Alkitab setiap hari. Untuk kita boleh secara teratur membaca Alkitab kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saya undang kita, mari berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Hari yang baik bagi kami boleh kembali membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema kita pagi hari ini, mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang percaya? Mengapa hal-hal buruk terjadi bagi orang percaya? Saya bacakan dari Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang percaya? Ini menjadi satu pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Bahkan Daud pun di dalam kitab kita ini pernah menanyakan itu. Bahkan dia merasa iri terhadap orang-orang yang tidak takut Tuhan. Hati kakiku hampir tergelincir, kata Daud, saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari kisah Ayub ini, di dalam kitab Ayub ini kita boleh belajar bahwa Ayub ini adalah orang yang baik, orang yang saleh, orang yang takut Tuhan, orang yang membangun keluarganya hidup di dalam Tuhan. Namun terjadi musibah yang sangat luar biasa menimpa hidupnya, menimpa keluarganya, menimpa usahanya. Dan kita melihat juga teman-teman Ayub datang melihat keadaan Ayub ini, dan mereka punya pandangan terhadap Ayub bahwa Ayub ini mengalami musibah itu karena dosa. Makanya mereka menyarankan supaya Ayub ini bertobat. Tetapi kita melihat, saudara, Ayub ini membela diri. Dia tahu bagaimana hatinya kepada Tuhan. Dia mengenal siapa Allah yang dia sembah. Kalau kita melihat, saudara, bagaimana Ayub membangun keluarganya, ketika anak-anaknya mereka berpesta, maka habis pesta itu Ayub langsung mengorbankan korban bakaran. Dia berpikir, siapa tahu anak-anakku ini mengutuki Tuhan. Maka Ayub mengorbankan korban bakaran untuk pengampunan dosa, karena Ayub percaya ketika manusia datang merendahkan diri, meminta ampun kepada Tuhan, pasti dosa-dosanya diampuni. Dan Alkitab mengatakan hal itu bagi kita juga orang percaya. Jadi Ayub sangat percaya, bukan karena itu dia mengalami kutuk itu, bukan karena itu Ayub mengalami musibah itu. Dari sini, saudaraku, kita boleh melihat bahwa Ayub mengakui kedaulatan Allah. Dan dari sini kita boleh belajar apa sebetulnya di balik penderitaan yang terjadi bagi orang percaya. Dikatakan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di dalam kitab Yakobus ini dikutip bahwa bagaimana Ayub ini bertekun. Dan inilah, saudaraku, yang diajarkan lewat kitab ini bagi kita, supaya kita senantiasa bertekun. Amin. Kita bertekun. Memang, saudara, akan lebih mudah bertekun ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, ketika semuanya baik-baik saja, ketika keluarga kita baik-baik saja, ketika bisnis kita diberkati, ketika anak-anak kita diberkati, kita mungkin lebih mudah untuk bertekun di dalam Tuhan. Tetapi bagaimana ketika semuanya itu diambil? Inilah, saudaraku, yang dikatakan oleh iblis.
Ayub 1 ayat yang ke-9 dikatakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut kepada Allah? Saudaraku, tidak seorang pun kita menginginkan malapetaka terjadi. Tidak seorang pun kita menginginkan musibah terjadi. Tetapi saudara, kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan. Amin. Maka itu kita diajarkan lewat kitab ini supaya kita bertekun baik di dalam keadaan apapun. Amin. Supaya kita tetap bertekun kepada Tuhan walau kita di dalam musibah sekalipun. Yang kedua saudara, iblis sedang sibuk menabur kejahatan di bumi. Dikatakan ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 di pasal yang pertama. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi memang iblis ini sibuk menabur kejahatan di bumi, dan itulah pekerjaannya. Makanya saudara, seringkali orang-orang percaya menjadi target iblis ini supaya hal-hal yang buruk terjadi. Tetapi saudaraku, di ayat pasal 1 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Tuhan membuat pagar di sekeliling orang percaya. Amin. Tuhan membuat pagar, walaupun iblis ini saudara sibuk menabur kejahatan, tetapi Tuhan berdaulat atas kita orang percaya. Tuhan membuat pagar. Jadi iblis tidak sembarangan saudara menjamah orang-orang percaya. Tetapi Tuhan boleh izinkan itu dengan ada satu maksud. Dan memang Allah berdaulat saudara. Dan kita melihat ini terjadi bagi Ayub. Namun saudara, di akhir dari ketekunan Ayub itu, kita melihat bahwa Tuhan memberkati dia 2 kali lipat. Ya. 2 kali lipat dikatakan di dalam Alkitab kita ini saudara. Jadi artinya saudaraku, Tuhan punya rencana bagi setiap kita orang percaya. Maka itu mari kita senantiasa bertekun di dalam Tuhan. Walau iblis menabur kejahatan di bumi, tetapi kita percaya ada pertolongan Tuhan bagi kita yang percaya, bahwa Allah memegari setiap orang percaya. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.